Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika. Bagaimana anak-anak semua kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama Ustadz akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana peserta didik dapat menentukan lipatan persekutuan terkecil dari suatu bilangan bulat, dan peserta didik juga dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan bulat. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Ada internalisasi nilai Al-Quran terhadap pembelajaran kita, yaitu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menempatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Dari ayat di sini dapat kita ambil bahwa yang mengarah kepada materi kita itu tentang kelipatan persekutuan. Dan sini lipat itu nanti yang kita akan bahas. Oke, next. Pengertian KPK. Apa sih itu KPK? KPK adalah bilangan bulat. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Oke, di sini ada contoh. Nah, kita akan menentukan KPK dari 2 bilangan, yaitu 5 dan 6. Sekitar penyelesaiannya. Nah, KPK dari 2 bilangan, yaitu 5 dan 6 tadi. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama yang kalian tentukan itu adalah kita harus melakukan atau mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Artinya kelipatan 5 dan kelipatan 6. Kita harus menentukannya. Untuk kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Untuk kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Dari 2 kelipatan ini, ada nggak angka yang sama? Oh, ternyata ada, yaitu angka 30. Nah, angka berikutnya yang sama ada juga 60, 90, kan kelipatan itu. Angka yang sama pertama ini adalah KPK. Artinya angka yang sama terkecil. Nah, itulah yang disebut KPK. Jadi KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Oke, next. Kita menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini artinya kita menentukan KPK dengan pohon faktor atau faktor prima, atau kita membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Apa aja bilangan prima yang kalian ketahui? Nah, bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Artinya untuk menentukan, nah di sini ada contoh soal. Tentukan KPK dari 90 dan 168. Langkah pertama untuk menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima, artinya membagi dengan bilangan prima. Untuk menentukannya bisa menggunakan bentuk pohon faktor sebagai berikut. Di sini ada 90, di sini ada 168. Kita yang 90 dulu. 90 itu adalah bilangan genap. Maka kita bisa bagi yang pertama dulu, yang genap di bilangan prima apa? Cuma 2, yaitu bisa kita bagi 2. Kalau 90 dibagi 2 hasilnya 45. Nah, 45 bisa nggak kita bagi 3? 45 bisa nggak kita bagi 3? Oh, ternyata 45 bisa dibagi 3, yaitu 15. Nah, 15 bisa nggak dibagi 3 lagi? Ternyata bisa, hasilnya 5.
Karena hasilnya sudah 5 ini kan kalau dibagi 5 hasilnya tetap 1. Maka tidak usah lagi tulis, jadi faktorisasinya itu 2, 3, 3, 5. Artinya 2, 3-nya 2 kali dibikin 3 pangkat 2 dikali 5. Untuk yang 168 bisa nggak dibagi 2? Karena bilang genap bisa. Maka 168 dibagi 2, 84. 84 juga bisa dibagi 2, maka menghasilkan 42. 40 juga bisa dibagi 2, maka menghasilkan 21. 21 bisa nggak dibagi 3? Oh bisa, ternyata menghasilkan 7. Karena 7 sudah pembagiannya hasilnya 1, maka tidak usah lagi dibagi 7, cukup sini aja. Maka diperolehlah 2-nya 2 kali, 2-nya 3 kali, 3-nya sekali, dan 7-nya sekali. Maka bisa kita tulis 2 3 kali ini 2 pangkat 3 dikali 3-nya sekali dikali 7-nya sekali. Kalau sudah kita tentukan itu, maka langkah kedua mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan. Semua faktor ini dikalikan pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama. Ingat, faktor prima yang sama apa? 2 dan 3. Pada kedua bilangan, maka dipilih yang pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi yang mana antara sama? Kalau 2 ini kan sama, yang tertinggi cuma 2 pangkat 3. Kalau yang 3 sama, yang tertinggi apa? 3 pangkat 2. Nah, otomatis bisa kita lihat di sini KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 1 dikali 7. Hasilnya 2520. Oke, setelah dipahami, next kita masuk ke EPB. EPB itu apa? EPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Artinya, banyaknya bilangan yang dimaksud berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Di sini ada contoh. Kita akan mencari nilai EPB dari 2 bilangan, yaitu 12 dan 18. Ingat, EPB faktor persekutuan terbesar, artinya kita memfaktorkan bilangan tersebut. Masih ingat kan faktor prima yang kita jawab waktu kita pelajari terlebih yang sebelumnya? Sini ada penyelesaiannya. Yang pertama dilakukan adalah mencari faktor bilangan yang dapat membagi habis dari masing-masing bilangan tersebut. Faktor bilangan 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor bilangan 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Masih ingat kan cara menentukan faktor bilangan? Seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu seperti ini. Misal 12. Nah, bikin garis seperti ini. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 bisa nggak dibagi 2? Bisa, hasilnya 6. 12 bisa nggak dibagi 3? Bisa, hasilnya 4. 4 bisa 12 bisa nggak dibagi 4? Hasilnya 3. Karena sudah mewakili 3 dan 4, maka 4 dan 3 ini tidak bisa dibuat lagi. Jadi faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, sama kan? Begitu juga 18. Nah, 18 faktornya 1, 18 bagi 2, 9 bagi 3. Bagi 3 dapat 6. Bagi 4 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Bagi 5 juga nggak bisa. Nggak, bagi 6 dapat 3. Karena sudah terwakili, tidak usah dibuat. Maka faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, dari kedua faktor tersebut ada nggak yang sama? Oh, ternyata ada 1 dan 2 dan 6. Dari sini apa? Ceritakan, tentukan EPB, artinya faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Yang sama yang paling besar yang mana? Selain 6 ada nggak? Oh, ternyata nggak ada lagi, cuma 6 yang sama yang terbesar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa EPB dari 12 dan 18 adalah 6. Oke, next. Nah,
menentukan EPB dengan faktorisasi prima sama seperti yang kita tentukan sebelumnya. KPK juga menggunakan faktorisasi prima, begitu juga EPB. Ini caranya tentukan EPB bukan KPK ya. Ini bukan EPB. EPB. Ini salah nih. EPB dari 90 dan 168. Caranya sama seperti yang kita tadi, tapi ada sedikit perbedaan. Untuk menentukan EPB dari 90 dan 168 menggunakan faktorisasi prima, langkah pertama yaitu adalah menyatakan bilangan 90 dan 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima, artinya membagi dengan bilangan prima. Untuk menentukannya bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Kita tulis dulu bilangan primanya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. 90 bisa nggak dibagi 2? Bisa, karena bilangan genap maka menghasilkan 45. Dibagi 3 dapat 15, 15 bagi 3 dapat 5. Maka bisa kita tulis 2 sama jadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 168 dibagi 2 dapat 84, dibagi 2 dapat 42, dibagi 2 dapat 21, bagi 3 dapat 7. Maka diperoleh 2 pangkat 3 dikali 3 sekali dikali itu 7. Berikut kalau sudah kita tentukan, maka langkah keduanya yaitu mengalihkan semua faktor yang sama pada masing-masing bilangan dengan ketentuan. Ingat, mengalihkan semua faktor yang sama. Artinya faktor yang sama aja yang dikalikan. Yang 5 tidak usah karena tidak sama. Makanya sama itu cuma 2 dan 3. Dengan ketentuan di sini, pilih yang pangkat terendah. Mana pangkatnya terendah? Ternyata pangkatnya terendah adalah 2 dan 3. Maka bisa kita simpulkan bahwa EPB dari 90 dan 168 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Ingat, kalau nya KPK pangkatnya tertinggi tapi dikalikan semua ya. Kalau nya EPB cuma pangkat yang terendah dan angka yang sama aja yang dikalikan. Oke, next. Nah, untuk tugasnya hari ini yaitu yang pertama tentukan KPK dari 12 dan 30. Yang kedua tentukan EPB dari 28, 84 dan 96. Tentukan. Berarti kalian bisa menggunakan faktorisasi prima, bisa menggunakan yang mencari faktornya. Nah, kalau EPB ini kan ada 3 bilangan, berarti kalau menggunakan faktorisasi prima ada 3 pohon faktor. Begitu juga dengan cara yang biasa ada 3 kelipatan, ada 3 faktor. Soal yang ketiga, nah ini ada soal cerita. Nah, pada suatu hari Vera dan Veronica belanja bersama di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedang Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Nah, setelah beberapa hari Vera dan Veronica akan bersama belanja di swalayan tersebut. Artinya kalian harus menentukan pada hari keberapa mereka itu bertemu. Nah, tentukan ini apakah EPB atau KPK. Oke, itu aja tugas dari Ustadz. Kita masuk ke internalisasi Al-Quran. Nah, dari ayat tersebut, Surah Al-Baqarah, dapat kita ambil pelajaran bahwa baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tadi. Dapat kita simpulkan bahwa untuk KPK, kita menentukan KPK, kita bisa menentukan kelipatannya terlebih dulu, baru kita mengetahui kelipatan persekutuan terkecilnya. Begitu juga EPB, kita mencari faktornya terlebih dahulu, bisa menggunakan juga faktorisasi prima, dan kita mencari angka yang sama terbesar dari EPB tersebut. Itulah pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita baca hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.